bagian video yang paling kalian tunggu ya, tentang film Lati versi Bugis kemarin itu yang kita tayangkan. Nah, sekarang kita mau klarifikasi tentang apa yang terjadi sebenarnya di dalam proses perfilman itu gitu. Nah, kebetulan yang bisa hadir hanya pemerannya Luna. Ini ada Foni, terus yang lainnya udah pada sibuk ngurus kerjaan masing-masing. Jadi hanya kita berdua yang bisa menceritakan, karena kita berdua memang salah satu orang yang berperan banyak di kejadian itu pada waktu itu di lokasi syuting. Nah, sekarang kita mau menceritakan apa aja yang terjadi, apa aja yang kita alamin, dan apa aja yang pesan-pesan yang diberikan pada saat kejadian itu. Seperti ini ya teman-teman, sama sekali ini tuh bukan settingan, karena yang mengalami itu adalah saya sendiri dan teman saya yang sebagai Lati. Pas kejadian itu kita semua hari itu pada siap-siap mau syuting, benar kan? Iya, benar. Terus pas di jam-jam 3 Bunda sudah sibuk naik ke atas. Jam 3 sore. Naik ke atas sambil tag gambar. Iya. Yang pas ditembak Lati sama cowoknya kan. Nah, di situ saya terlalu nggak ada takabur, takabur gitu kan. Tidak ada bunda begitu kan. Tidak ada bunda. Terus saya sempat main TikTok, berapa TikTok yang jadi begitu. Jadi mereka tuh semuanya bercanda gitu kan, nggak ada yang ini. Dan kita datang ke lokasi itu bikin cerita begini, memang nggak ada yang namanya dimulai dengan kayak doa atau apa gitu. Jadi kita kayak langsung memulai aja, tiba masa tiba akal seperti itu. Dan kebetulan anak-anak pada ngumpul, ya udah kita ajak, ayo main bareng yuk, diginiin gitu kan. Kan sering ditantang di Instagram untuk makeup Lati challenge gitu, dan aku bilang aku maunya filmkan aja gitu biar beda sama yang lain gitu. Nah, kebetulan anak-anak pada kumpul dan kita buat, terjadilah ini film. Kita langsung tiba masa tiba akal mau syuting, dan kita langsung syuting pada hari itu juga. Kita cuma rencanakan 2 hari sebelum. Iya. 2 hari sebelum. Pas hari kedua itu Bunda telepon, siap-siap ya besok kita ke lokasi shoot. Gitu. Terus kita mulai siap-siap packing buat besok ke lokasi syuting gitu. Terus pas aku kena masalah itu yang apa Bunda? Ya. Awalnya kan si Rani dulu, yang pemeran Lati dulu yang mulai nggak nyaman di ini perasaannya pas gitu pengambilan gambar. Pas yang dibawa di kolam berenang. Iya. Di kolam berenang, dia tuh saya sama Bunda sempat main TikTok sih, bertiga Mimo kan Bunda? Ajakin Rani dulu, terus dia nolak. Terus pandangannya ke saya itu kayaknya jelek banget gitu, kayak ngelihat sesuatu gitu. Dan ternyata pengakuannya dia memang udah ngelihat sosok gitu, tapi belum ngerasukin siapapun di situ. Nah, pas si Rani ini udah nggak tahan, dia minta break dulu dan mau diantar ke atas untuk istirahat di kamar. Ya udah, jadi kita selesaikan semua break pada saat itu. Lalu kita di kamar istirahat itu, Rani baring diam-diam gitu, tapi kayak lemes dan pucat gitu kan. Nggak lama kemudian aku di chat, ayo pulang. Kok pulang gitu? Ayo pulang, saya tuh sudah nggak betah di sini kayaknya. Iya, udah mulai nggak nyaman di situ. Terus aku bilang, kenapa? Kalau semua belum pada mau pulang, mending aku turun ke mobilnya Ella gitu. Bener. Pas aku tanya sama teman-teman, nah pas kita prepare semua kan untuk persiapan pulang pada saat itu, Rani sudah, Rani mau ke toilet kan? Saya antar ke toilet, saya bersama kru juga, ada 2 orang, saya antar ke toilet dengan diboyong gitu ya. Terus pada saat itu si ini Rani muntah darah, langsung muntah darah di WC.
Terus saya langsung refleks, Bunda, tolong gitu. Nah, hebohlah kita. Dan kejadiannya seperti yang ada di video ini. Ini. Setelah kecapean, kru semuanya capek. Pemain kita doang mendrop. Ada apa? Hi. Baru kok dulu. Wih. Gimana Mi? Perbaiki ya Murani. Aja bicara tuh, dari panggil jam dulu. Gelempi tuh makeup anunya Itu. Muncul di makeup lagi ya Bunda. Rani, kita lihat storynya dari kemarin. Itu. Makeup. Rani. Kasih buffer sama. Rani. Tidak Ji. Nggak. Kuat dia Rani, nggak boleh. Orang jahat nggak boleh masuk ya. Sini sayang. Hei. Tidak Ji Nenek. Hei. Nenek. Mati nak kiri buluku lah bakal iya. Iya. Tidak Nek. Bunda. Habis nenek Mimo. Kasih bagi perasaan. Sudah Nek. Nah. Ayo. Tidak Ji, nggak ganggu Ji. Tidak Ji. Nggak Ji, mau Ji bikin terkenal ini tempat. Mau kasih bagus sih namanya. Supaya tahu semua orang. Kalau di sini ada tempat bagus, tempatnya kita. Yang itu memang piring-piringan nih. Kalau Kibah. Sudah Ming, keluar Ki. Nah. Iya, mau juga pamit pulang ini ya. Hei. Tapi juga rambut nanti. Nek. Bangun Ki. Tidak aja nggak ganggu kita mainku Nek. Iya jangan Ki. Nggak saya tahu pakai bahasa Bugis Nek. Bukan ke orang Bugis, saya orang Toraja. Iya, dia nek ganggu Ki. Saya orang Rongkong Nek. Kita tahu jarang Rongkong bagaimana tuh Nek. Keluar Ki. Dia nek ganggu Ki. Permisi mah decek gitu. Melo mi pakanjak ya sana the king. Melo ni lisu ya ma permisi. Kayaknya bisa Dina. Rani. Mau muntah. Kasih keluar nih. Bawa cepat. Ya Allah, Tuhan. Buang. Ambil cepat tisu, ambil cepat tisu. Enggak apa-apa gitu. Begitu memang sah. Keluar. Tidak gini. Nanti sisa airku. Lap itu. Air. Air kerang. Air kerang langsung.
Hani. Naim Sadina. Enak Ji. Kuat tak Nek? Iya kuat lah. Minum Nek. Minum. Lap itu Hani. Lap itu. Iya. Lu kasih keluar ya. Nah, sebelum ini detik-detik Fonninya kerasukan juga, kan yang dirasukin itu Rani duluan. Terus ada gerak-geriknya Rani yang paling mencurigakan yang aku tangkap kamera. Bener-bener saya kaget dan shock banget lihat itu. Saat detik-detik Fonni kerasukan, matanya Rani itu melotot ke Fonni. Terus tiba-tiba Fonni bilang, "Bun, aku merinding," terus kayak berat gimana gitu. Nah, tiba-tiba Fonni juga langsung kerasukan. Nah, menarilah Fonni sambil menyanyi lagunya Lati gitu. Pada cewek orang ramuna. Kes keluar. Ada Fonni ratu. Saya itu membunuh. Para anjing mana pernah rami ke sisa. Ela. Mau tuh menela reti he. Ela. Jokre. Noni. Anu mi Rian bawa mi lah turun mau tunggu di mobil. Bawa turun ya lah. Noni. Jangan minum semua ini. Noni. Kasih mulai. Pasti minum ya. Rian, bantu saya dulu. Ela. Kau Ela. Kasih bagus. Kasih bagus. Enak ini. Noni. Tutup pintu. Nek. Tutupi. Itu juga ya. Ela. Bunda tani. Ayo yuk elone lah. Rani keluar mau sama Ela. Sini. Ela keluar mau sama Rani sini. Tutup ini, Bang. Jangan. Noni. Tutup tali. Jangan pengen. Menari. Enggak apa-apa Ji Rani. Karena maga Ki, ni gak idi. Dia ganggu Ki. Itu. Ngajak pernah begini. Kau bicara ya. Keluar. Mereka dulu panggil. Orang di bawah ada kamar pin. Pergi ke pagi panggil. Cepat Rian. Kancing. Bilang kasih bunuh itu. Karena kopi mau kok keluar ke sini kok. Keluar kok ke sini. Jangan semua keluar.
Cindo kasih ke tasku. Tidak. Kenapa? Nek, pindah ke bah. Kenapa Ini kamu temanku. Bunda? Tidak. Masuk di sini. Bunda, aja kamu teman video. Turun. Anu itu. Orang di atas. Iya. Buka tangan tak. Buka begitu pintu supaya keluar. Ini Belum dah. Apa tadi tuh kunyit? ini tadi sesama tadi. Banyak yang pernah kami. Nah. Elak tuh malam-malam tuh. Hindi na makakita ha. Tanya ke ini. Paano ini pas yang Poni. berubah? Sister. Bangun kibet. Tidak ada nih. Iya, bangun. Nani ko na? Nani? Apa kata ini? Ali. Biar. Tenang, keluar. Enggak nyata. Pegang. Keluar aja kau dulu lah. Jangan di. Anu mau air kamu kasih turun. Bang itu bang. Hah? Sila kita mau ikut tuh sila. Tidak, sumpah tidak. Baca kepala. Jangan dia. Jangan kian. Poni. Terus dingin nih. Sadar kan? Pakai selimut mau dulu Poni. Jangan kesekolah pikiranmu. Jangan kesekolah pikiranmu. Nah. Gimana nggak shock, gimana nggak kaget kan? Terus udah ada darah, muntah darah seperti itu. Dan ini benar-benar murni nggak ada yang namanya settingan. Ini benar-benar kejadian yang kita alami. Rata-rata yang bikin film-film ini pasti pernah ada pengalaman yang kayak kita alami kan? Hal-hal mistis. Iya. Bagaimana ya? Gitu. Terus masuklah ke Poni gitu kan? Nah, aku berusaha bicara dan tenangin karena aku pikir yang masuk seperti ini itu biasanya mau menceritakan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu gitu kan. Aku sempat terlintas ingatannya seperti itu. Nah, makanya aku memberanikan diri untuk tanya-tanya, itu kamu siapa? Kamu dari mana? Maunya apa? Kok ada ke sini gitu kan. Nah, bicaralah aku sama dia gitu.
dan dia mengaku dia adalah orang Jawa gitu. Terus dia kesini cuma numpang katanya. Nah aku bilangin, yang penting jangan sakiti anak-anak gitu, yang penting jangan sakiti pemainku. Oke, kita bicarakan baik-baik, maunya apa? Dia tuh sambil tersenyum, terus dia bilang suka. Aku kan tanya, kamu marah aku cerita kisahnya seperti ini, kalau itu memang kisah kamu gitu. Marah ya? Dia senyum sambil geleng-geleng. Enggak marah. Dia senyum malah dia bilang suka. Nah, bertanyalah aku, ya udah kalau kamu suka, bantulah kita menyelesaikan film ini, jangan diganggu gitu kan. Terus dia bilang, si yang masuk ini ke tubuhnya Poni ini, dia request, dia minta tambahkan tarian seperti videonya nanti. Sebenarnya kita nggak ada rencana mau kasih tarian atau bagaimana, tapi karena ada hal seperti ini, kita sudah mulai tambah dengan tarian gitu. Iya benar. Kenapa dengan ini lagu? Tempat ST. Tempat ST anu. Marah orang dicerita anunya film dirinya di film. Sekali tak memang. Maki lo ngelatih. Iya, itu mi penyebabnya. Marah Itu diambil. aku bilang ceritanya. tadi Bunda. Iya. Menyanyi latih je. Itu mi. Iya, nanti saya minta baik-baik itu kisahmu. Iya, nanti saya minta baik-baik itu kisahmu baru filmkan. Iya. Kasih keluar nih. Keluar nih, nanti saya minta baik-baik. Mati lo ngelatih. Kasih keluar nih. Iya, kita sudah tahu ini. Ini jangan turun nah. Film tangan satu aja. Sendal satu. Tina, sendal. Ani. Jangan pemain itu sisa. Saya mau anu tuh tapi tidak bisa kok toh. Ku tahu, saya mau anu tapi tidak bisa kok jadi anak kau ganggu. Minum. Nggak bisa, kok nggak bisa masuki saya. Sampai kami apa mau muka? Minum. Apa mau muka? Sampaikan. Keluar muku. Ini. Tapi Kamu kau tinggalkan kan? ya udah kamu keluar aja. Ada di bawah sama Anis. Keluar ya. Nah, keluar kok. Iya, aku tahu. Keluar kok. Ditahu. Iya, nanti diminta baik-baik. Udah. Nanti diminta baik-baik. Jangan anak-anak kosista, jangan. Bicarakan baik-baik sama saya toh. Iya. Ditahu itu kamu. Ditahu. Menari mau boleh nih. Silakan menari. Menari mi dulu. Supaya kita tahu latih itu seperti apa. Menari mi. Iya. Oh, iya nanti dipraktek di film. Kalau menarinya seperti itu. Jangan anak kosista. Karena latih memang perempuan tersiksa sakit semua badannya. Sakit semua badannya tidak bisa jalan, dia mau cekik dirinya. Begitu memang kisahnya itu yang perempuan. Padahal bukan dibilang setan, cuman ada memang kisahnya itu. Ternyata kisah itu. Kisah. Iya. Keluar nih. Baik sekali pakai. Ada orang pinrang. Kena juga. Tidak hampir mau masuk tapi itu yang di makeup kuat sekali jadi bisa masuk. Ada yang orang Indigo. Kan dikisahkan ceritanya toh, dia sudah tahu bahwa kita mau bikin film itu jadi tentang ceritanya. Nah, Keluar nih. Jangan anak-anak kau bisa bicarakan sama saya langsung. Kenapa jadi rambut? Tadi juga yang satu dia lihat terus kak memang pasti dia itu begini. Kenapa kalian kak? Pas udah minta maaf sama dia, nganggu turun nih. Yang satu, iya.
Saya gak salah, saya kayak yang salah sama kita. Kalau saya salah, saya minta maaf karena saya melakukan ini tanpa pamit gitu aja. Turun nih. Tapi tadi itu waktu dibawa, saya kan lihat itu yang satu. Iya begitu nih. Yang kosong mencari. Lihat terus Ki. Yang kosong mencari memang. Iya yang itu yang tadi yang perempuan tah. Dikira capek Begitu nih kecapean dia di Besuki nih. Pajan di patar bundanya ngasih. Tidak apa-apa, yang penting minta baik-baik. Untuk kayak mana? Kisahnya orang tuh, jadi dia memberitahukan bahwa dia itu ada. Iya, kita cuma mau meluruskan. Lagu memang ada ceritanya. Makanya itu kayak jadi berubah jadi anu. Jadi ya. Dari menikah baru diskisah. Kan ceritanya nanti ini kayak kawin lari. Kayak kawin lari latinya, terus dia memilih laki-laki itu terus tinggalkan orang tuanya. Habis itu tersiksa tapi masih bertahan terus karena pilihannya kan. Gitu ceritanya nanti. Begitu ceritanya yang kuanu. Tapi kayak sampai tengah malam Kak apa menulis cerita sendiri Kak. Kayak muncul sendiri sih. Sendiri begitu. Di anu saja jelas-jelas film horor Ki di Pulau Dutungan enggak ada sih. Cuma ini memang kan menceritakan orang. Film horor Ki di Dutungan. Iya, sama Lona. Oke. Itu kan kayak mistis-mistis gitu. Bagus nih. Nah kasih lihat Ki orangnya bahwa Lati itu memang penari. Oh no. Beratnya? Kakak dulu. Tidak Ji. Iya. Ani dulu ditelapin mungkin. Udah lah. Udah keluar nih. Kasih cerita saja Mimo, siapa tahu dia mau ditahu ceritanya. Sini saja Mimo. Ayo kita cerita. Tidak nak kasih keluar bunda. Ayo cerita Ki. Ayo cerita Ki baik-baik. Ali, kau lihat tadi mana menyanyi Lati? Lati nyanyi. Ada di saat tadi bisikan kalau bukan ini Rani. Kutanya siapa Ji? Bilang Lati toh? Iya. Begitu tapi dan tak kuat nonton kan seperti orang Ji. Wih, pas menyanyi Lati astaga. Sini bicara Ki baik-baik. Mau Ki teman kita bicara? Kamu mau nggak temannya aku bicara? Mau nggak ceritanya? Mau? Kenapa Lati? Tante, Kenapa Lati? Tidak bisa bunda. Tidak nih. Kenapa kena licin? Oh, dicekik. Tenggorokannya sakit. Dicekik ya? Dicekik? Hah? Kenapa sakit semua badannya? Disiksa? Hah? Iya? Hah? Tidak bisa bunda jawab. Bicara nih sama saya karena saya yang mau ceritakan ini film, saya mau bikin. Jadi harus bicara sama saya toh. Gimana? Iya, nyanyi nih. Bagus sekali memang lagunya. Bagus kisahnya, bagus ceritanya. Iya. Hampir setiap hari itu dinyanyikan di sini. Iya. Kenapa Ki? Marah dicerita kisahnya. Marah ya? Sakit. Tenggorokan. Sekarang Mina dengan Perla. Karena kita buang terus. Minum Mina. Nggak bisa buka giginya. Cantiknya Mina temanku yang kau masuki. Cantik sekali orangnya memang. Tapi lemah toh. Minum. Minum nah. Minum. Cantik memang tahu Lati orangnya. Cantikmu.
Disakiti kah? Sakit nanti, sakit semua badannya. Disakiti? Lati itu disakiti ya? Makanya kita mau memberikan contoh gambaran kalau Lati itu kayak begini. Tapi kalau salah, caraku salah, berikan kami petunjuk supaya cerita sebenarnya itu orang tahu gitu. Jangan kayak gini, jangan ganggu anak-anak. Suka. Suka? Pasti suka karena saya benar-benar bikin pakai hati gitu. Iya, tapi jangan ganggu anak-anak ya. Nanti bimbing aja kita supaya orang tahu Lati itu seperti apa. Dia itu wanita hebat, dia itu wanita kuat gitu. Ya, tapi sakit bener. Lati kan disakiti kan? Iya, sakit. Kita mau semua orang tahu Lati itu disakiti seperti apa gitu. Supaya nggak ada lagi Lati berikutnya, nggak ada lagi Lati lainnya, cuma kamu gitu. Tapi kamu pintar menari gitu, bagus banget. Kamu orang Jawa atau orang Bugis? Jawa ya. Dari tarian kamu aku tahu kamu orang Jawa. Nah, kalau begitu bantu kita di film ini biar filmnya bagus. Karena begitu kita semuanya mau ngasih yang terbaik, kita mau perlihatkan kalau kita juga bisa ini, tapi ini kan versi Bugisnya, bukan versi Jawanya. Kita tahu Lati itu tersiksa gitu, kita tahu Lati itu salah ambil ini. Jadi anak-anak itu nggak ada salahnya, jangan sakiti mereka. Ya, nggak disakiti ya, udah. Iya numpang. Iya aku tahu kamu mau diketahui kamu itu beneran ada, makanya kita mau bikin gini. Tapi makanya aku minta bantu kita biar film ini lebih bagus, lebih sukses. Jangan diganggu anak-anak karena kita tuh nggak mau mengubah cerita sebenarnya. Kita mau ngasih tahu ini supaya orang gambaran, karena di lagunya cuma setengah-setengah ceritanya. Kita mau bikin Lati di sini semakin dikenang sama orang. Lati yang baik gitu. Iya, Lati memang disakiti. Udah ya? Apa? Nggak boleh. Tambah tarian? Iya pasti aku tambah tarian yang paling bagus di film ini. Aku bakalan kasih tarian yang bagus banget. Tapi jangan ganggu ya, dukung kita dari belakang, ya. Ya, nanti ditambah tarian. Iya. Tariannya bakalan bagus banget. Ya udah, kamu keluar ya, kamu pulang ya. Kita juga udah mau pulang istirahat ya. Minum dulu ini Pak, baru kasih keluar nah. Minum baru kasih keluar. Kok suka sama aku sih? Sama siapa? Sama siapa? Oh sama Foni. Iya. Ya udah nanti kamu ikut aja terus ya. Tapi biarin dia kuat terus ini. Nanti ikut aja. Kita pulang ya. Ya. Nah, minum kayak ini. Minum kayak ini baru pulang. Minum ini. Iya ada juga. Minum kayak ini. Bisa itu TikTok Jina bikin. Iya. Minum ini nah. Minum. Itu apa sih kameramennya? Minum kita. Iya, kita keluar nah. Nah, pas aku bicara sama yang masuk di tubuhnya Foni itu, aku bilang, kita kan di rumah orang. Kita tuh malu, aku merasa malu kalau heboh di rumah orang kan, apalagi kita lagi numpang untuk syuting gitu. Ya udah, aku ajaklah si ini untuk pulang dan dia mau ngikutlah dia ke rumah kan. Dan apa yang terjadi? Dia lebih duluan sampai daripada kita. Jadi kita sampai ke salon. Pas kita mau si makan, Aji sama si Amrang ke toilet di dapur kan di rumah ini. Kita masih di luar semua, nggak ada orang di atas. Dia lari ke kita terus bilang, ada orang jalan, siapa sih yang di atas katanya.
ada orang jalan katanya, serius gitu, ada kayak suara langka gitu. Ya udah, kalau dasar kita yang udah tahu, ya udah mau menenangkan anak-anak aja, nggak usah bikin takut lagi. Ya udah kita bilang mungkin ada orang atau Rian atau Arka gitu kan. Jadi supaya mereka nggak takut, karena beberapa malam kita di sini di rumah ini kita tuh benar-benar diikuti. Kita semua ngerasakan ada 10 pemain kan, ada 10 orang pemain, kita tuh ngumpul satu kamar saking takutnya semua. 2 malam. Dan pas malam terakhir itu malam Jumat. Malam yang paling berat untuk kita lalui semua. Untungnya kita panggil orang yang bisa. Kita panggil ustaz yang pintar, terus ngasih petunjuk. Kalian lakukan seperti ini, kalian berdoa bareng. Pas jam setengah, dia itu berusaha masuk gini, dia ceritakan. Kalau dia berusaha masuk, kalau dia berhasil masuk, pasti akan lebih parah. Pasti bakalan lebih parah lagi gitu. Nah, tapi kalau tidak berhasil masuk dalam waktu setengah 12 sampai jam 12 lewat, kalian aman. Pada saat itu kita baca Al-Quran rame-rame. Jadi kita duduknya berputar, membentuk lingkaran kan. Terus kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Terus dan yang sebagai laki itu muntah darah terus. Baca Al-Quran, sambil muntah darah terus. Baca Al-Quran sambil muntah darah terus. Terus Ella di situ kakinya kayak ada yang ada yang pegang gini gitu. Ada yang pegang kuat. Terus leher aku kayak ada yang cekik gitu. Terus yang ajak menjadi malu kah? Nah, terus yang saya rasakan itu caranya si roh itu ngerjain kita, dia tuh kayak gini. Yang dibikin ngantuk itu aku, Aji, pokoknya semua yang tidak dibikin ngantuk itu cuma Foni sama si Rani, karena dia berusaha masuk di sana. Nah, sedangkan aku hampir benar-benar tertidur, dan aku rasakan tidur itu seolah-olah aku tuh dari tempat terang ditarik dengan halus, dengan nyaman banget ke tempat gelap itu. Gitu yang aku rasakan. Pas aku sadar, aku langsung kaget. Seperti waktu gitu. Waktu saya lagi kemasukannya. Kemasukan? Saya tuh berasa di dalam goa. Nah, ini yang aku mau tanyakan supaya mereka juga ngerti. Kamu kan yang dirasukin sosok yang orang Jawa itu, yang menari itu kan. Terus aku mau nanya-nanya, apa yang kamu lihat di sana, apa yang kamu rasakan di sana, kamu disuruh apa di sana, tolong ceritakan supaya orang nggak salah mengerti tentang Lati ini gitu. Iya. Sebenarnya begini, pas saya kemasukan gitu, saya lihat kok saya ada dalam goa gitu. Saya berada dalam goa, terus dingin sekali. Pas dingin banget gitu, gelap. Dingin, terus saya berusaha teriak, tolong, nggak ada yang dengar. Saya bilang tolong, Bunda tolong. Nah, sedangkan yang kamu lakukan waktu kerasukan itu, kamu tuh nggak pernah minta tolong. Saya tuh teriak kencang-kencang minta tolong. Kamu cuma ketawa-ketawa, menari. Sempat sih ngamuk, kayak mau meronta-ronta, kayak minta tolong itu, tapi sebentar sekali, nggak lama. Pas kuliah ada sosok wanita yang sangat cantik. Nah, yang dia lihat ini ada sosok wanita di dalam goa ya. Iya, cantik sekali. Cantik sekali, nggak serem seperti yang di challenge-kan orang. Nggak seserem itu, yang sosok yang sosok yang datangin kita pada saat syuting film Lati ini. Nggak seram, cantik sekali malah. Bayangkan ya, saya di dalam goa, tapi goa itu sangat gelap. Mukanya itu bersinar kayak ada cahaya, saking cantiknya kan sosok wanita itu. Gitu. Pakaiannya seperti apa? Dia tuh memakai kayak ada bunga-bunga melati, terus pakai mahkota, begitu ya. Ada mahkota, terus dia pakai selendang. Dia pakai selendang, saya nggak tahu, saya juga nggak bisa lihat warna apa bajunya. Yang jelas saya cuma bisa lihat dia bergerak menari tuh pakai selendang, dan bagian sininya tuh
aksesoris yang sangat cantik, pakai bunga-bunga melati. Terus dia nyuruh apa? Dia tuh seakan-akan manggil aku, katanya sini, ayo kita menari bareng. Gitu. Terus aku bilang maaf, aku nggak bisa menari gitu. Dan aku menolak. Terus dia kayak mau memaksa gitu. Makanya aku ketakutan, terus teriak minta tolong, tapi berusaha nggak ada yang dengar. Berusaha, bunda tolong, siapapun di situ tolong gitu. Nah, ada kejadian yang nggak sempat banget kita rekam. Pas si Foni sadar, dia tuh teriak, nangis, bunda, terus peluk aku erat sambil kayak orang ketakutan. Aku tuh kayak ngerasain banget rasa takutnya dia kayak gimana, karena dia tuh gemetar, terus benar-benar kayak badannya tuh dingin semua gitu, sambil nangis. Yang saya takutkan itu kalau saya tuh nggak bisa pulang kayak gimana ya. Makanya kalau orang cerita kan, saya tuh trauma, takut, karena seumur-umur hidup saya tuh belum pernah yang kayak gini gitu. Yang kerasukan. Belum pernah. Jadi saya selalu gimana ya, 2 hari itu benar-benar kita benar-benar tersiksa di rumah sendiri, kayak orang numpang, karena ada orang. Kita di dalam kamar, suara di luar itu rame banget, rame terus. Dan kayak live-ku, nah kita ceritakan di live orang, aku berusaha live-ku tuh stuck jaringannya, nggak bisa melanjutkan live. Pas aku berhenti, orang masih nonton dan komen gitu. Terus aku ajakin bunda, mungkin bagus kalau kita live bunda, karena nanti orang itu pikirnya itu settingan. Bener. Pas kita live, tiba-tiba HP bunda itu langsung mati, terus panas banget. Padahal kita di tempat AC, udah ada kipas, kok HP-nya kayak mau meletus gitu, panas banget. Terus orang yang teman-teman yang chat kita terus bahas tentang itu Lati itu, jaringannya semuanya ini terus merinding semua katanya. Mereka konfirmasi semua seperti itu. Terus kejadiannya aku live bareng sama si teman aku yang di Jakarta. Tiba-tiba lampu di belakangnya itu yang 3 kaki itu jatuh. Terus di live-nya kayak masuk banyak suara gitu, kayak banyak suara yang mau masuk. Kita berusaha diam semua. Nah, masuk lagi lah ke ini, dirasuki lagi lah anak-anak gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau memperlihatkan dulu sebelum filmnya ini kan, gitu. Ya aku biarkan kosong. Suruh kami mau kesini. Suruh telepon saja. Mana Mimo bunda, Mimo. Telepon dulu kau Adi. Aku puang Yuli. Nggak kontakin kami mau di sana. Mana juga Mimo kan. Telepon dulu, Mimo dulu. Telepon. Ya bener apa? Allah. Panjang. Ambil aku dulu air. Kasih minum dulu nih. Rani. Rani. Minum dulu bunda. Rani. Kau aja Rani, Rani juga. Nah, tadi kan kalian udah lihat, benar-benar lihat video yang kami tayangkan itu benar-benar bukan settingan. Itu kita rekam dengan perasaan takut juga, terus sambil deg-degan ngerekam atau tidak, ini serba salah gitu kan. Terus itu semua jawabannya itu asli, bukan settingan. Bukan. Ya, terus mengenai kelanjutan filmnya part 2-nya itu, kalau memang kita diberikan ini, kalau dilihat waktunya anak-anak apa ada semua, terus nggak ada halangan, kita pasti akan lanjutkan filmnya.
karena rada-rada takut juga ngelanjutin film ini, karena kemarin aja itu kami merasa benar-benar tanggung ya ceritanya, karena masih ada yang mau kita sampaikan. Iya, karena kita benar-benar nggak nyaman di rumah ini, diteror terus sama si itulah gitu. Buat film pasti, cuma buat film pasti, buat film pasti. Kalau ini pasti, tapi kita belum tahu kedepannya artinya yang dilanjut atau akan judul lain. Iya, kalau konten-konten selanjutnya pasti akan selalu bikin. Kedepannya kita akan berkreasi dengan cerita-cerita lengkap lainnya, seperti ada komedinya, ada percintaannya, dan pastinya ada tutorial makeupnya ya Mbak ya. Itu pokok ya, harus. Dan kita juga belum tahu kedepannya apa kita bisa lanjutkan Lati season 2 atau bener. bagaimana. Kita cuma bisa lihat dengan lihat kesempatan atau keadaan sama sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Ya udah, kita akan melakukannya dan memulainya dengan benar-benar memulai dengan doa, memulai dengan sesuatu yang ada syarat-syaratnya gitu. Oke, kita akan memulainya seperti itu. Kalau memang kita diberikan izin untuk atau waktu untuk melanjutkan film Lati season 2. Dan pastinya bakalan pasti lebih seru ya. Memang kalau memang bisa lanjut, pasti kita bakalan bikin lebih seru, lebih profesional lagi, dan lebih lengkap lagi ceritanya gitu. Dan lebih kental lagi bahasa Bugisnya. Iya. Kita akan coba pakai bahasa Bugis. Kita akan benar-benar pakai bahasa Bugis murni gitu. Dan kami semua juga seluruh pemain mohon maaf lahir dan batin. Ya, nah kita berdua yang mewakili anak-anak, semua pemain minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, ada salah kata dan kekurangan. Next dijamin bakalan lebih bagus. Makanya nonton terus, like, komen, terus subscribe, dan jangan lupa setiap ada channel. Pokoknya like-nya itu berpengaruh banget, like-nya sama komen-komennya, karena semakin di komen, semakin di like, semakin dibagikan sama YouTube gitu. Jadi dukung terus channel kita biar semakin kreatif. Bye bye. Apa? Udah? Close up sekali aja. Ya.